Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini saya akan berbagi tutorial, direview lagi ya untuk tugas guru, yaitu cara membuat kelas, terus cara memasukkan siswa ke dalam kelas, terus cara mengisi KI dan KD, kemudian cara mengupload atau memasukkan bahan ajar ya, terus cara membuat penugasan, nilai pengetahuan dan keterampilan ya. Kemudian yang terakhir cara membuat CBT. Nah, langsung saja silahkan masuk ke akun masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini tampilan baru ya untuk aplikasi e-learning. Silahkan untuk langkah yang pertama Bapak Ibu guru pilih kelas online. Nah, kemudian buat kelas baru ya jika belum membuat kelas. Nah, pilih kelas, misalkan saya kelas ini 9A ya. Contoh seperti ini. Silahkan sesuaikan dengan mapel yang diampu oleh Bapak Ibu semuanya. Mata pelajaran di KBP, agendanya 4 kelas. Nah, ini langsung diarahkan ke kelas yang barusan dibuat ya. Nah, langkah selanjutnya kita membuat KI dan KD. Ada di menu kompetensi. Nah, tinggal kita isi KI-nya. Misal Nah, kalau sudah diisi, klik yang di bawah ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian kita klik keterampilan. Isi. Silahkan disesuai dengan KI mata pelajaran Bapak Ibu ya yang ada di silabus. Nah, kalau sudah, kita klik simpan. Yang bawah ada yang pensil, bawah pensil ada satu. Nah, kalau sudah, di sini urutan pertama KD-nya diisi. Ini contoh ya. Kalau sudah, klik simpan di bawah. Kemudian yang KD keterampilan. Satu lagi. Kalau sudah, klik simpan ya. Terus ke atas lagi yang ini nomor 2, KD-nya diisi.
Kalau sudah, klik simpan lagi, kemudian ke bawah lagi yang keterampilan. Kalau sudah, klik simpan ya. Kalau misalkan lebih dari 2 sama, yang ini 3 isi KD nya, kemudian yang ini urutan ketiga lagi isi KD nya ya. Maaf, untuk yang ini per semester ya, per semester. Nah, kalau sudah, kita selanjutnya kita membuat bahan ajar ya. KKM dulu, kita isi KKM. Nah, KKM akan muncul sesuai KD yang tadi sudah kita buat ya. Misalkan seperti ini. Silahkan disesuaikan sesuai KD, sesuai KKM mapel Bapak Ibu semua ya. Nah, ini adalah jumlah KKM. Kalau jumlahnya 73 misalkan, sudah ya. Selanjutnya kita membuat bahan ajar. Klik ini nih, menu bahan ajar. Nah, di bawah ada ini, diusahakan ya untuk bahan ajar kalau PDF atau Word bisa untuk diupload di sini. Kemudian untuk video agar tidak memberatkan server, di copy saja dari linknya ya. Misalkan di sini dari YouTube. Misalkan saya akan mengambil link yang ini. Nah, jadi si anak untuk penugasannya disuruh untuk melihat materi ya dari YouTube misalkan. Tinggal alamatnya di copy. Kemudian di sini bagikan bahan ajar, upload dari komputer. Nah, jenis bahan ajarnya kita pilih link artikel ya. Nah, kemudian di sini ditempel. Nah, bahan ajarnya misalkan cara membuat ID card. Share bahan ajarnya. Ya, tinggal di-share. Nah, terus simpan. Nah, kalau sudah ini berarti ini sudah masuk ya. Nah, kalau misalkan penugasannya disuruh untuk melihat materi, berarti ke anak tinggal disuruh untuk melihat materi yang ada di bahan ajar ya. Nanti di sini di akun siswa otomatis bahan ajarnya akan muncul ya kalau kita sudah memasukkannya. Kita coba ini, buka URL. Nah, maka akan langsung diarahkan ya ke sini. Atau misalkan Bapak Ibu guru punya akun Google Drive, jadi semua file pembelajaran, file materi sudah di-upload di Google Drive, tinggal di copy aja linknya ya. Jadi nggak usah di-upload filenya ke sini. Jadi di sini tinggal bagikan barunya, pilihnya yang link artikel ya, untuk meringankan beban server. Nah, kemudian selanjutnya untuk penugasan ya, bisa
CBT. Kalau CBT itu misalkan seperti UN ya, jadi bisa pilihan ganda, bisa essay ya, pengerjaannya seperti itu, kuis. Kalau untuk pengumpulan hasil tugas, nah silahkan Bapak Ibu pilih menu penilaian pengetahuan untuk menilai pengetahuan. Nah, kalau menilai keterampilan berarti ada di menu penilaian keterampilan ya. Kita pilih yang ini. Di bawah kita sebentar, data siswanya belum digabungkan ya. Kita gabungkan saja. Nah, undang siswa. Nah, di sini ada, kalau satu-satu itu lama ya. Kita pilih aja gabungkan semua siswa. Oke. Nah, sudah tergabung. Lanjut ke penilaian pengetahuan. Misalkan Bapak Ibu guru memberikan penugasan membuat atau PR ya, atau ditugaskan untuk membuat apa gitu, nanti di-upload di sini ya, misalkan tinggal kita buat aja penilaian pengetahuan, pertemuannya keberapa, penilaiannya ada 3 penilaian, misalkan penugasan. Nah, ini jika tugas harus diupload, misalkan hasil pengerjaannya nanti si siswa dipoto ya, nanti diupload di sini. Nah, bisa tinggal diklik ininya, KD-nya, misalkan cara membuat ini ya, penilaian ke-1. Nah, ini instruksinya apa? Misalkan silahkan buat ID card hasil JPG-nya di-upload ya. Nah, untuk penguploadan bisa berbentuk foto atau file Word ya. Nah, mulai pengerjaan tugasnya, mulai pengumpulan berarti ya. Misalkan besok tanggal pagi-pagi dari jam 7 misalkan sampai besok lagi sampai jam 23. Jadi si anak masih bisa mengupload tugas dari jam 7 sampai jam 23 ya. Kita simpan. Nah, maka di bawah akan tampil ya seperti ini. Tuh. Kita geser ke pinggir. Kalau sudah ada siswa yang mengerjakan, berarti di sini ada tampilan berapa siswa yang sudah mengerjakan. Nah, untuk menilai Bapak Ibu guru tinggal klik hasil. Nah, di sini akan tampil. Kalau sudah mengerjakan, di sini akan berubah menjadi warna hijau ya. Nah, kemudian kalau upload gambar si siswanya tinggal diklik, nanti akan muncul gambar jawabannya ya. Tinggal kita nilai di sini. Nah, misalkan kalau sudah kita nilai 85, nah statusnya tuntas ya, sesuai KKM. Feedbacknya misalkan apa ya, terima kasih. Misalkan seperti itu ya. Kalau sudah klik simpan. Nah, begitu. Kalau sudah ini kita tutup. Nah, kemudian kita ini dah. Kalau mau penilaian keterampilan, kita klik yang ini. Kemudian buat ya, skemanya, misalkan
praktek membuat ID card nilai harian. Praktek waktunya misalkan ini untuk hari Senin, dari pengumpulannya dari jam 13 sampai jam 21 ya. Keterangannya buat desain misalkan ya. Nah, hasilnya diupload atau tidak. Kalau tidak, gak usah diaktifkan ini ya. Misalkan kalau mau diupload, kita klik yang ini, kemudian simpan. Nah, di sini ada ya. Sama seperti yang pengetahuan. Nah, selanjutnya ini kan kita sudah membuat satu kelas ya. Nah, jika kita tidak usah membuat lagi bahan ajar atau penilaian ya di kelas yang lainnya, misalkan kelas 7 ya, 7A kita sudah membuat atau bahan ajar KKM, KIKD di sana. Nah, kita tinggal buat kelas aja dulu, kelas yang lainnya. Terus kita copy isi yang ada di kelas 7A ke kelas yang lainnya gitu kan. Contohnya seperti ini. Kita pilih timeline kelas. Ya. Di bawah ada ini copy kelas. Nah, yang mau dikopinya apa? Misalkan seluruh konten ya. Misalkan semuanya sudah terisi atau hanya mengcopy beberapa item, kita klik saja di sini yang enggak dikopinya. Nah, berarti ini yang akan di copy ke kelas lain ya. Misalkan ke kelas ini aja. Tinggal pilih copy kelas. Oke. Nah, ini di kelas 8A ya. Kita lihat. Nah, ini sudah ada nih. Membuat ID card. Bahan ajarnya ada ya tadi. Terus penilaian. Nah, untuk penilaian pengetahuan ada ya, di sini sudah ada tuh. Otomatis. Nah, begitu ya. Jadi kita tidak usah repot-repot lagi membuat di kelas yang lainnya ya, yang satu tingkatan. Cukup satu kelas, misalkan di kelas 7A. Nanti untuk kelas 7B, 7C tinggal membuat kelas dulu, kemudian di copy kelas ya isinya ya, begitu mungkin. Nah, selanjutnya kita mencoba ini komputer based test ya. Membuat, nah kita buat ujian, misalkan akan memberikan jenis ujiannya kuis misalkan ya. Contohnya penilaian harian. Waktunya kita isi 30 menit. Nah, tanggal mulai ujiannya kapan? Misalkan tanggal 21 pukul 10 sampai pukul 12 ya. Nah, diacak. Nah, selanjutnya kita klik buat soal ujian. Nomor urut 1, pilih jenis soalnya apa. Misalkan pilihan ganda. Atau misalkan true false. Kita simpan dulu aja.
coba lagi. Ini misalkan kita coba di mode desktop. Kita buat soal ujian. Oh, berarti untuk membuat CBT ya kita harus ubah dulu ke menu situs desktop ya. Kita coba. Nah, jadi seperti itu ya. Kita rubah dulu ke menu desktop. Ini di sini soalnya option jawaban A. Kita random aja. Nah, kuncinya misalkan apa ya? Saya pilih A. Bobot nilainya berapa? Misalkan nilainya mau 10. Berarti bobot per nilainya 10. Kalau misalkan mau 20 berarti 5 ya. Gitu. Misalkan 10. Kalau sudah tambah soal. Nah, maka navigasi ini ada bertambah 1 ya, jadi 2. Nah, begitu. Untuk nomor 2 misalkan mau salah benar menjodohkan ya, bisa. Nah, kalau sudah semuanya, misalkan sudah 10 soal, simpan, oke. Nah, begitu ya. Untuk CBT harus menggunakan situs desktop. Ini kan sebelumnya seperti ini. Kita rubah dulu kalau membuat CBT menjadi situs desktop ya. Mungkin itu saja tutorial singkat ya, mereview lagi. Takut-takut ada yang masih belum paham ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.